Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Siti Qoriah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu ya kehadirannya. Zahra, Ibu. Anis, Ibu. Fitri, Ibu. Dimas, Hadir, Bu. Kafa, Bu. hadir. Jadi hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, Ibu di sini akan mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis, yaitu belajar tentang surat Al-Asr. Kalian pernah dengar kan surat Al-Asr? Pernah. Jadi Ibu akan menuliskan surat Al-Asr terlebih dahulu ya. Jadi surat Al-Asr adalah surat terdiri dari 3 ayat. Surat yang ke-103 di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surat Al-Asr artinya demi masa atau demi waktu. Demi masa atau demi waktu. Jadi surat Al-Asr ini menerangkan tentang manfaat waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, maka kita harus membacanya dengan benar dan disertai dengan hukum bacaan tajwid juga yang benar agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hukum-hukum bacaan tajwid dan cara membacanya.
jadi dibaca dengung. Innal insa ini juga termasuk huruf lam komaria, benar, karena bertemu dengan huruf alif. Alif ini jadi lamnya harus dibaca jelas ya. Insa ini huruf apa? Bacaan apa? Ifa, benar sekali, karena ada nun mati bertemu dengan huruf sa, dibaca sama-sama dengan dengung. Lafi ini adalah bacaan mat. Ada yang tahu sudah? Matobi'i, karena apabila ada huruf ya jatuh sesudah harokat kasroh, maka dibaca matobi'i panjang ya. Dan huruf ali jatuh sesudah harokat hakah, dan doma wawu jatuh sesudah harokat doma. Jadi apabila ada huruf ya jatuh sesudah harokat kasroh, maka dibaca matobi'i panjang dua harokat. Jadi lafi ini adalah huruf ya mati. Lafi husri ya. Lafi husri. Innal insana lafi husri ya. Sudah paham? Yang selanjutnya illal ladzi, ini ada tasjid, ditekan. Jadi kalau ada tasjid harus ditekan. Illal ladzi. Nah, ini matobi'i, karena ada huruf harokat kasroh jatuh sesudah huruf ya dibaca panjang dua harokat. Illal ladzina ana. Kalau ketemu huruf yang kayak gini harus dibaca panjang dua harokat ya. Illal ladzina amanu. Nah, ini matobi'i karena doma dan huruf wawu jatuh sudah harokat doma. Jadi dibaca panjang juga. Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, kalau ini ada yang tahu? Lam samsiah, karena bertemu dengan huruf samsiah yaitu huruf shad, yaitu alif lamnya ini tidak dibaca seperti wal. Nah, tidak dibaca lamnya, jadi harus bisobri. Kalau bahu termasuk huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah ada berapa? 5. Yang pertama ba, jim, dal, to, qaf. Jadi kalau bertemu dengan huruf ba mati, to mati, jim dan dal, qaf itu harus dibaca qalqalah mantul. Bisobr. Jadi ini dimatikan atau disukun. Bisobr ya. Jadi kita ulang bersama-sama ya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan arti dari ayat tersebut. Jadi wal asri artinya demi masa atau demi waktu. Waktu. Innal insa. Inna artinya sesungguhnya. Ini artinya sesungguhnya. Al insanu artinya manusia. Manusia lafi artinya berada dalam husin artinya kerugian. Jadi innal insana lafi husrin. Sungguh, ini sungguh ya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illa artinya kecuali. Alladzina orang-orang.
mengerjakan as-sholihati, kebajikan atau kebaikan. Watawa dan serta saling asobi, menasehati, bilhaki, untuk kebenaran. Watawa sama apa? Saling serta saling asobi, disoberi, untuk kesabaran. Jadi artinya illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itulah tadi arti dari surat Al-Asr. Sudah paham? Selanjutnya yaitu kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr, yaitu yang pertama, Allah dengan tegas memperingatkan kita tentang waktu, yaitu demi masa, artinya demi waktu, untuk kepada orang-orang yang memberikan kita waktu tersebut agar kita bisa memanfaatkan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah dengan perbuatan yang baik. Nah, ayat yang kedua menjelaskan, Allah juga menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada manusia bahwa siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut, maka ia akan merugi di kemudian harinya. Nah, misalkan kalau misalnya kita tidak belajar dari mulai sekarang, kita tidak belajar ngaji, kita tidak sekolah, maka kita akan merugi di kemudian harinya. Nah, nanti malu pada teman-temannya yang sudah bisa mengaji, sudah sekolah, bisa belajar. Nah, ayat yang terakhir yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, jadi kecuali orang-orang yang merugi tersebut siapa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kebajikan. Jadi saling menasehati untuk kebenaran. Misalkan teman-temannya ada yang ingin mencuri. Nah, kita sebagai temannya kita harus menasehatinya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Yang kedua, dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi kalau misalnya temannya ada yang sedih, kita harus menasehatinya, kita harus memeluknya agar tidak bersedih lagi. Nah, mungkin dan dengan demikian waktu yang selama ini Allah berikan kepada kita itu hanya sementara, harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal mungkin, dan jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi mungkin itulah tadi penjelasan tentang surat Al-Asr. Apakah adik-adik sudah paham? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Jadi itulah tadi penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itulah tadi penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi